warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersan untuk teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di sini tentunya di channel Ngobrol Santai. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Basti. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu dengan Mbak Hasti. Ya. Mungkin bisa perkenalan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk rekan-rekan semuanya, viewers dan channel YouTube-nya Hasbullah Lovers ya. Salam kenal dari saya di Bumi Katulistiwa di Kota Pontianak. Perkenalkan, salam dari saya. Nama saya Dr. Hastiani MPD. Sapaannya Mbak Asti, kalau Hasbullah sering manggil Mbak Asti dan teman-temannya juga. Saya bekerja di salah satu perguruan tinggi di IKIP PGRI Pontianak sebagai dosen, rekannya mahasiswa untuk ngobrol, diskusi, dan rekannya teman-teman dosen untuk diskusi juga. Sampai puyeng gitu. Jadi nggak tahu apa yang diobrolin, tapi seru, tapi punya pesan dari yang kita obrolin. Ya, sebatas untuk mencari referensi dan sekaligus menyembuhkan hati adalah diskusi salah satu caranya. Betul sekali. Betul sekali. Teman-teman viewers bisa pantauin terus channel YouTube-nya Hasbullah. Jadi kita bisa sharing session di sini dan kita bisa berbagi pengalaman. Jangan ragu untuk bertanya dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, salam kenal semuanya. Oke, begitu teman-teman. Di sini meskipun Basti ya, seorang dokter, tapi beliau itu sangat asik untuk diajak ngobrol kayak gitu. Makanya kan di sini saya berani untuk mengajak Basti untuk ngobrol di channel Ngobrol Santai ini kayak gitu. Nah, mungkin kita tanya-tanya dulu nih terkait dengan perjalanan pendidikan atau apa ya, Basti itu mulai kuliah di S1 di mana kayak gitu. Mungkin bagi-bagi pengalaman gitu, Mbak. Gimana, Mbak? Iya. Aduh, kalau cerita pengalaman tuh malu deh. Ada haru, ada suka duka dan banyak nggak nyangka sih sebetulnya. Jadi saya S1-nya di IKIP PGRI Pontianak, itu jurusan bimbingan dan konseling. Terus alhamdulillah di S1 saya tahun 9 bulan. Alhamdulillah diamanahkan Allah, dikasih rezeki, dikasih kesempatan untuk bisa meraih gelar cum laude. Kemudian gak lama saya sebagai mahasiswa S1, pada saat itu saya mahasiswa yang aktif, punya banyak teman, diskusi sama dosen kayak gitu, dan akhirnya ada amanah untuk mendampingi dosen, membantu tugas mengajar seperti itu. Dan semasa studi saya sering diajak teman-teman untuk ikut siaran bareng seperti ini, kemudian biasa langsung di radio, di RRI juga dari Pontianak, terus mengisi beberapa kegiatan mahasiswa, dan yang pasti partnernya teman-teman untuk berdiskusi ya, saling belajar bersama. Terus S2 saya, alhamdulillah saya lulus beasiswa, kemudian saya lanjut studi S2 di Universitas Negeri Semarang, dan alhamdulillah juga saya lulus tepat waktu dengan pertolongan Allah semuanya dan dengan ikhtiar gitu. Jangan nyerah. Jadi self healingnya kita itu ada di masa-masa kita berani menerima tantangan, berdoa, berusaha, dan jangan lupa untuk jangan menutup diri untuk berdiskusi kayak gitu. Alhamdulillah dengan upaya itu saya lulus tepat waktu dan alhamdulillah cum laude juga sih alhamdulillahnya. Lalu pulang S2 saya kembali ke Pontianak dan kembali bersama adik-adik mahasiswa untuk belajar bersama di kampus, melakukan penelitian, pengajaran, dan melakukan aktivitas dosen lainnya. Kemudian saya ikut seleksi S3 dan alhamdulillah lulus juga. Jalannya lancar, nggak lama dari S2 saya lanjut S3, beasiswa juga, dikasih kesempatan, dan S3-nya di Universitas Negeri Malang di Jawa Timur. Kampus yang terkenal ya, kampus yang legend, semua betul.
Ya, kampusnya konservasi konservasi ya kan? Iya, betul. Oke. Saya di situ saya lebih banyak belajar tentang diversity, keberagaman, belajar tentang oh iya dari sudut pulau ada di situ. Saya ngerasa keberagaman banget. Dari ujung timur sampai ujung barat semua ada teman-teman di situ dan kita belajar tentang menghargai, belajar tentang self healingnya kita di situ adalah ketika kita nggak bisa apa ya kayak ini teman satu punya karakternya begini ternyata itu bawaan dari budayanya di sana dan seperti itulah jadi di selama jadi mahasiswa saya fokus dan demi capai tujuan yang optimal dan alhamdulillah lulusnya dengan nilai terbaik juga seperti itu. Mantap. Ini bahas termasuk mahasiswa berprestasi seperti itu. Wah, sangat motivasi ya. Terutama buat saya pribadi nih, Mbak, untuk bisa melanjutkan ke jenjang apa ya, perguruan tinggi yang selanjutnya kayak gitu. Ya, sangat dan harus diorientasikan untuk studi lanjut terus kayak gitu. Amin, amin. Oh ya, Karena nah, gimana, Mbak? karena studi lanjut sebenarnya adalah healing, penyembuhan Ya, betul. salah satu cara. Oke, ini kan Mbak Hasti barusan menyinggung terkait dengan self healing gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih self healing itu? Kok barusan Mbak Hasti bilang self healing kayak gitu? Iya. Baik, ini kita ngobrolnya santai ya. Saya juga Santai nggak aja. terlalu. Ini kita kesempatan untuk belajar bersama, berdiskusi. Jadi ini bukan kayak saya juga dengan teman-teman mahasiswa dan dengan adik-adik mahasiswa juga belajarnya seperti ini, diskusi. Jadi gitu. Nah, self healing itu semuanya udah pada tahu sih bahwa kita itu belajar untuk mencari situasi, mencari cara agar kita bisa menyelesaikan yang kita anggap urusan belum selesai. Saya tidak bilang ini adalah masalah, karena kita coba deh merubah cara berpikir, mindset kita bahwa ayo kita bangun suasana berpikir yang positif, jadi jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Berawal dari kata-kata yang negatif itu sebetulnya menanamkan diri kita bahwa oh iya nih ada hal masalah ya. Jadi coba kita ganti kata-kata positif, kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Oh ada urusan yang belum aku selesaikan, maka bagaimana caranya kita mengatur cara berpikir supaya urusan yang belum selesai itu bisa optimal kita selesaikan, tentunya dengan diiringi dengan ikhtiar, diiringi dengan doa supaya apa yang kita cari solusinya dimudahkan untuk ketemu jalan keluar terbaik seperti itu karena bisa jadi jalan keluar yang menurut kita adalah baik ternyata belum menurut Allah seperti itu jadi jalan keluar terbaik itu mesti diiringin dengan doa dan ikhtiar selebihnya kita mencoba untuk mengoptimalkan kemampuan kita dalam berpikir kemampuan berpikir di sini itu yang bagaimana ayo deh kita sama-sama berpikir yang positif dari cara kita. Jadi self healing sendiri adalah kemampuan diri seseorang untuk berupaya menyembuhkan, menuntaskan atau menyelesaikan urusan yang belum selesai yang terjadi padanya. Atau kalau dia sudah mendapatkan katakanlah pengalaman negatif, pengalaman yang buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan, dia bisa move on dari kondisi yang tidak menyenangkan itu kepada kondisi yang menyenangkan seperti itu. Nah, sampai di situ dulu, Asmula. Jadi seru kan? Wah, sangat seru nih terkait dengan pengertian self healing itu. Sepertinya ini sangat dibutuhkan sama apa ya terhadap orang-orang sekarang. Apalagi kan sekarang itu kondisinya sedang pandemik. Nah, di situ banyak kayak menimbulkan stres terhadap kita. Nah, ini mungkin dengan melakukan self healing pada diri kita itu sangat bermanfaat. Seperti itu ya, Mbak. Iya, betul. Betul sekali. Nah, sebetulnya bukan bukan di masa saat ini aja, bukan karena uh, ya ini pandemi, ini pasca pandemi kita dituntut untuk berdampingan dengan pandemi ya kan. Kita Ya, dituntut betul. untuk uh,
melakukan adaptasi kebiasaan baru. Dia dalam bahasa yang romantis, saya bilang kita berdamai dengan kondisi, kita berdamai dengan keadaan. Jadi jangan terus dibawa ke suasana hati yang, oh ini pandemi menyusahkan dan lain sebagainya. Coba move on dari keadaan itu. Nah, upaya kita move on dari pikiran yang seperti itulah yang kita sebut dengan self healing. Coba kita bangkit kembali, kita bangun orientasi berpikir kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita seperti normal, walaupun kita harus berdampingan dengan kondisi saat ini, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau kita tidak bisa menerima keadaan ini, maka kita juga tidak bisa melanjutkan kehidupan kita dengan orientasi hidup kita, dengan tujuan hidup kita, dengan target-target yang ingin kita dapetin kayak gitu. Karena dari hatinya dulu belum ikhlas nih nerima kita harus berdampingan dengan kondisi saat ini. Nah, coba kalau hati kita udah belajar, oh oke, sekarang kondisinya seperti ini, tapi aku tetap harus menjalani tujuan hidup aku, harus tetap berusaha. Insya Allah itu pasti bisa, karena semuanya ada di sini nih, ada di hati. Hati ya pusatnya, Pak. Benar ya. Oh ya, Hasbullah tahu nggak sih sebetulnya kenapa orang itu lebih ya pandangan mungkin yang dirasa berbeda juga ya, tapi sebetulnya sumbernya itu ada di kelapangan hati kita. Kenapa kita ngerasa sulit? Sebetulnya hati kita yang sempit. Itu aja sih. Kalau hati kita udah ngerasa terbuka nih, udah bisa bilang nerima dulu, oh oke, seperti ini, maka kita akan mengatur pikiran kita untuk membuat rancangan kegiatan atau tindakan baru yang lebih produktif. Tapi kalau dari hatinya udah sempit, udahlah semuanya tuh adanya di, kalau di hatinya udah sempit nerima, nanti di pikirannya bilang gini, udahlah semuanya nggak bisa. Nah, seperti itu. Gitu maksudnya. Iya, bener juga sih. Saya baru ngeh ini, baru paham ini kalau kita ketika kita itu tidak ikhlas, tidak bisa menerima keadaan. Nah, terkadang kita itu ya gampang menyerah, cuma pasrah sama keadaan kayak gitu sih, Mbak. Bener juga nih yang dikatakan sama Mbak Hasti kayak gitu. Nah, terkait dengan orang yang atau individu yang yang harus melakukan self healing gitu dalam dirinya, itu ciri-cirinya seperti apa sih, Mbak, yang orang yang seharusnya melakukan self healing secepatnya kayak gitu. Baik, kayak gini nih yang bisa kita tuh sebetulnya self healing selalu ada sama kita, dan itu adalah caranya manusia gitu. Terkadang kita melihat bahwa orang yang melakukan self healing itu harus segera adalah orang yang sedang ditimpa urusan yang besar banget, yang dia tuh harus tapi sebetulnya kenapa hanya dipandang orang yang sedang menerima urusan berat? Karena dia tidak aware, tidak menyadari bahwa urusan kecil itu harus segera dituntaskan supaya tidak menjadi urusan yang besar. Begitu. Jadi, kalau kita bikin karakteristik, bikin kategori orangnya seperti apa yang harus segera di-self-healingkan, sebetulnya kita mulai dari urusan yang kecil loh, Hasbullah. Karena urusan yang kecil yang tidak segera kita sadarin, maka akan berubah menjadi urusan yang besar, yang akan menjadi kendala untuk urusan kita berikutnya. Jadi kuncinya adalah aware, kesadaran. Urusan apa yang belum kita selesaikan, target apa yang belum kita dapatkan, dan apa dampaknya dari kehidupan kita. Gitu. Jadi karena kan ini self healing, ada sama diri kita. Nah, ada sama diri kita. Kita yang sadar bahwa urusan kita belum selesai dari yang ringan sampai yang besar. Sebenarnya urusan besar itu tidak ada kalau urusan yang kecil itu sudah kita sadarin dan harus kita selesaikan begitu. Nah, itu contoh kecil yang harus ini contohnya sederhana, self healingnya sederhana gitu. Dalam keseharian kita biasanya tuh kalau mahasiswa ya, kita ambil contoh mahasiswa,
dalam keseharian mahasiswa tuh punya ekspektasi dia selesai tepat waktu, nilainya bagus, ya Nah, kan? betul sekali. Ya. Terus ekspektasinya juga kalau bimbingan tuh lancar, selalu dibalas responnya sama dosen pembimbing. Nah, ya kan? Nah, tapi kita coba healingnya mahasiswa ini sudah belum mengarah kepada tujuannya. Kalau dia yang sistem kebut semalam belajarnya, ujiannya baru SKS seperti itu. Kemudian cari ide skripsinya tuh nanti kalau udah mulai semester 7, semester 8. Itu ya udah kontras kan dengan ekspektasi, dengan tindakan kan udah kontras, tolak belakang banget. Nah, kalau dia tidak menyadari dari awal caranya itu keliru, maka itu akan menumpuk menjadi urusan yang besar. Urusan yang besarnya apa nanti? Ke belakangnya dia akan selesai tidak tepat waktu, tidak dengan hasil yang memuaskan, dan tidak tercapai apa yang diekspektasikan di awal. Gitu. Nah, jadi self healing itu modalnya adalah kesadaran. Kalau dia menyadari urusan yang kecil, maka dia harus segera mengatasinya agar tidak menjadi urusan yang besar di belakang. Itu contoh ya. Jadi kalau begitu self healing adalah ketika manusia menyadari urusan kecil belum dia bisa dapatkan atau belum dia bisa selesaikan, maka dia harus segera melakukan upaya, effort untuk mengganti caranya menjadi cara yang lebih tepat. Contoh, kalau yang biasanya sistem kebut semalam berarti dirubah, jangan sistem kebut semalam. Kalau yang biasanya dia masuknya hanya seminggu 2 kali kuliah, berarti dia harus rutin masuk kan gitu. Kalau yang tugasnya biasa copy paste, ya berarti healingnya adalah jangan copy paste. Belajar bersama teman, iya. Melihat pekerjaan teman untuk jadi referensi, iya. Tetapi batasannya adalah jangan di copy paste langsung. Itu namanya plagiat. Itu udah berdosa loh. Betul. Merasa tersindir ini sebagai mahasiswa ya. Oh gitu ya. Betul sekali ya. Terkadang itu dianggap kita itu biasa kegiatan kayak gitu. Tapi ya dampaknya kayak negatif juga sih sama diri kita gitu. Ya, jadi kuncinya benar. Jadi kuncinya adalah kesadaran, aware. Kita punya ekspektasinya apa, yang didapat apa, usaha kita apa. Kita aware dulu, itu kuncinya. Sadar dulu. Kalau kita nggak sadar, maka itu jalan terus. Tapi ngerasa kalau udah jalan terus tuh dampaknya di belakang menumpuk gitu. Dan akibatnya juga satu, kalau self healing yang udah harus membutuhkan orang lain seperti misalnya psikiater, nah itu udah yang masuk kepada psikologis, merusak pemikiran yang bikin dia itu hilang kesadaran gitu. Nah itu yang udah tingkatan tinggi gitu. Dia membutuhkan orang lain, orang yang ahli, expert untuk bisa membantunya healing gitu. Kalau itu tapi ingat, orang lain yang dia pilih untuk membantu dia adalah faktor eksternal. Yang namanya self healing adalah terjadi pada diri kita sendiri, upaya kita sendiri yang diawali tadi dengan kesadaran. Jadi kalau misalnya kalau Hasbullah nih butuh saya sebagai orang yang membantu proses self healing. Tapi saya adalah faktor eksternal. Sewaktu-waktu saya udah nggak ada, apakah Hasbullah mampu untuk melakukannya sendiri? Kan itu jadi pertanyaan nih. Nah, makanya sebelum urusan itu semakin besar, dampaknya semakin besar, dan berakibat lebih besar lagi, lebih baik, ayo kita bangun kesadaran kita buka kesadaran kita buka nih pikiran kita, oke, kita bangun kata-kata yang positif untuk diri kita, afirmasi diri, kemudian kita bisa sadar bahwa oh begini yang saya lakukan, ini tujuan saya, yang saya tidak bisa dapatkan, saya harus merubah cara saya. Itu dia self healing ya. Itu. Oke, jadi begitu teman-teman. Self healing itu merupakan apa ya? Salah satu langkah preventif dalam diri kita untuk segera menangani suatu apa ya, hambatan yang mungkin sedang dialami atau suatu pencapaian yang masih belum bisa tercapai gitu. Seperti itu ya, Mbak. Oke. Ya, benar banget. Terus tadi kan Mbak Hasti bilang kalau ada yang bisa dilakukan segera dan dilakukan secara mandiri dan
ada yang dilakukan dengan bantuan orang lain atau ahli lain atau apa ya, faktor eksternal, nah gitu. Nah, untuk diri kita pribadi nih, Mbak, gitu, bagaimana sih cara kita untuk melakukan self healing secara mandiri kayak gitu? Baik, sebenarnya ya disadarin ataupun tidak disadari, kita itu udah melakukan self healing dengan cara-cara yang kita nyaman, dengan cara-cara yang mudah untuk kita ikutin, dan dengan cara yang eh, apa ya, tidak membosankan menurut kita. Self healing sebagai, kalau ini kita ambil sebagai apa ya? Kalau sebagai Muslim, self healingnya kita adalah sholat, kemudian berdoa, itu self healingnya kita. Kemudian lebih dalam lagi juga berzikir, lebih dalam lagi bangun sholat tahajudnya, lebih dalam lagi puasa sunnahnya, itu udah self healing untuk kita. Ya, lebih dalam lagi kita duduk beriktikaf, itu udah self healing. Nah, sebagai manusia yang memang kita sering baper, nggak sengaja baper, kayak gitu kan Nah, ya. itu. Nah, dan rata-rata nggak tua nggak muda kadang baper, cuman menyikapinya tuh beda-beda. Ada yang bapernya tuh ekspresif, ada yang bapernya berdiam aja harian semalaman, nggak makan nggak minum di kamar aja. Jadi kayak sekarang tuh isolasi mandiri gitu. Soman. Oh Made ya. Self healing juga yang kita bisa lakukan adalah, satu, kita butuh waktu untuk untuk bisa me time atau quality time, itu self healing juga sebetulnya. Mana tahu kita mana tahu yang bikin kita bete, yang bikin kita merasa depresi, kehilangan yang namanya cita-cita, itu kadang habis semua karena satu tujuan nggak dapat, bahwa ngerasa dunia itu hancur. Nah, itu kan yang merusak pikiran gitu kan. Betul, betul, betul. Itu yang kita bisa melakukan me time, kita bisa ajak diri kita ngobrol, self talk, ya kan, self talk. Ajak diri kita ngobrol dalam kesendirian, dalam keadaan buat kita bisa, kamu tuh kalau nggak dapet yang ini, kamu masih ada planning yang ini loh, kayak gitu. Bikin kita ngerasa ngomong sendiri dan kita sadar dan buka pikiran kita. Nanti kalau kamu nangis terus dengan tujuan satu yang nggak dapet, kamu kan nggak bisa lagi dapat tujuan yang di atasnya, atau mengganti tujuan lain yang tadi yang nggak dapet, gitu. Ajak diri kita ngobrol. Itu self healing, itu cara untuk kita move on salah satunya. Dan kita mulai dengan cara yang baru untuk tujuan yang baru dan semangat yang baru. Selain bisa me time, kita bisa quality time nih. Quality time nih dengan siapa? Dengan keluarga. Kadang kalau kita lagi ngerasa ada urusan yang belum selesai, kita lagi ngerasa suntuk, kita lagi ngerasa ada masalah, ada urusan yang dengan, ya katakanlah boyfriend, girlfriend, friend atau apa, ya kalian coba deh koreksi hubungan kamu dengan keluarga. Bagaimana kedekatannya? Mana tahu support dari keluarga itu sangat bisa mengembalikan semangat kamu lagi, dan bisa buat kamu mikir, oh aku ada keluarga loh, aku bukan dengan teman, aku juga bukan semata-mata dengan dia, gitu, ya kan? Nah, ya betul, betul. Ya, coba makanya koreksi hubungan kamu dengan keluarga, terutama dengan orang tua, dengan ibu, kayak gitu. Nah, kadang kembali ke rumah keluarga, kembali ke rumah orang tua, ngelihat orang tua itu udah bagian dari self healing loh. Oh iya ya, mungkin dosanya aku kurang ngobrol sama orang tua, mungkin dosanya aku tuh kurang nelpon orang tua. Itu mungkin ini nasihat untuk saya juga sih, karena saya juga perantauan. Nah, itu quality time dengan keluarga, main dengan adik, ada keponakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita mengambil energi positif dari mereka, gitu, keluarga, mengumpulkan kembali semangat kita dari keluarga. Itu yang kita quality time. Bisa juga quality time dengan sekarang ya, dengan adaptasi kebiasaan baru, kalau mau keluar atau refreshing, rilis stres, seperti kita ngelihat ke tempat wisata. Wah. Tapi ya tempat wisata yang kamu senangin apa? Air terjun, gunung atau apa? Tapi saya dengan banget adaptasi yang suka yang namanya
apa namanya ke gunung gitu. Ya, ya. Ini adaptasi kebiasaan baru, tapi dengan protokol kesehatan, dengan adaptasi kebiasaan baru kan boleh tuh. Nah, terus ya lebih banyak cara-cara yang dilakukan adalah untuk ngobrol sama diri sendiri, biar kita lebih bisa cinta sama diri kita, tapi bukan narsis. Gitu. Cinta sama diri itu untuk kita bisa bilang, oh aku menjaga diri aku menjaga, aku sayang sama badan aku, sama diri aku. Nah, kalau kita punya mindset self love seperti itu, kita tidak akan menyakiti diri kita. Karena kita akan ada semangat untuk ayo memperbaiki diri gitu. Jangan sampai begini terus sama keadaan. Makanya itu yang memicu atau menyemangati kita bisa move on, kita bisa ngatur cara, oke, aku harus melakukan ini. Ketika kamu teman-teman semua udah berpikir, oh aku harus melakukan ini, itu udah satu cara, satu contoh teman-teman itu melakukan self healing loh sebenarnya, tanpa kita sadari sebetulnya. Oke. Itu ya. Benar juga sih, Mbak. Tanpa kita sadari itu, kalau dari apa ya penjelasan dari Mbak Asti barusan, memang kita sudah melakukan self healing gitu ya. Contohnya aja saya pribadi kayak gitu. Kadang saya ketika sudah bad mood, terus sudah jenuh dengan banyaknya tugas online gitu. Nah, kadang saya itu meluangkan waktu untuk apa ya, kayak ke tempat wisata sendiri, terus ya duduk santai sambil kayak merenungi kayak apa sih yang seharusnya saya lakukan, terus apa sih yang harus saya apa ya perbaiki untuk proses pendidikan saya, proses belajar saya kayak gitu. Nah, itu sudah termasuk self healing juga gitu ya, Pak. Wah. Oke. Ya, kadang kita tanpa nyadarin tuh, kadang kita terlalu berpikir sesuatu yang besar yang harus kita lakukan, dan kalau itu dilakukan kita bilang berhasil, tapi kita tuh kita kurang aware untuk melihat hal-hal yang sederhana tapi sebetulnya prinsipil gitu loh. Kita tuh kurang memandang hal yang kecil tapi urgensi dan berpengaruh banget gitu. Jadi langkah kita selalu melakukan self healing. Udah aku mau ya udah belajar ngaji, itu self healing kan sebetulnya. Tapi kita selalu berpikir bahwa self healing itu mengobati diri itu ketika kita ada orang yang membantu kita, yang datang pada kita, yang kita datang kepada orang, kemudian kita mau bicara sama orang, dia kasih kita solusi. Iya, seperti itu juga, tapi tidak itu yang menjadi utamanya, kayak gitu. Itu artinya kita terlalu mikir ke orang lain yang bisa bantu kita, apa kita sadar bahwa diri kita tuh mampu, kita tuh kekuatannya banyak loh untuk mengatasi diri kita sendiri. Wah, seperti itu. Jadi begitu teman-teman, self healing itu bisa dilakukan secara apa ya? Ya memang dilakukan secara mandiri dengan self talk gitu. Yang ditekankan itu self talk, berbicara dengan diri sendiri kayak gitu. Kita juga bisa kayak berpikir, terus ya belajar, terus refreshing ke tempat wisata. Jadi intinya itu yang bisa memahami cara self healing itu diri kita sendiri kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak Asti kayak gitu, mungkin ada apa ya, kayak semacam closing statement atau motivasi bagi kita semua yang mungkin sedang apa ya, merasa stres dengan keadaan sekarang atau stres karena tuntutan akademik kayak gitu. Ada closing statement? Ya, sebetulnya closing statement juga enggak sih ya. Mudah-mudahan kita dari sini bisa berkembang diskusinya, mungkin di lain kesempatan di wadah yang berbeda. Cuman ini yang saya sampaikan untuk pelajaran juga, nah apa ya, pesan untuk diri saya juga, untuk teman-teman juga yang menyimak acara ini. Teman-teman, mulai dari sekarang mari kita belajar untuk bangun semangat positif kita berawal dari hati. Kalau hati kita udah belajar untuk menerima, udah belajar untuk gampang menerima keadaan, maka kita akan mengatur langkah kita dengan lebih positif. Dan teman-teman mesti sadarin, ayo dong kita kerahkan, kita optimalkan kekuatan yang ada pada diri kita untuk bisa menyelesaikan setiap tahap urusan kita. Jadi kita tidak bergantung kepada faktor eksternal, yaitu orang lain yang kita berpikir mereka bisa menyembuhkan kita. Tapi sebenarnya mereka adalah faktor eksternal yang sewaktu-waktu bisa tidak ada, dan ketika tidak ada, yang menjadi pertanyaannya, apakah teman-teman
tetap bisa mengoptimalkan diri teman-teman. Maka dari itu, kita harus sadar dengan kekuatan diri kita kerahkan hati kita, pikiran kita, dan tenaga kita untuk bisa sama-sama, yuk kita bangun semangat positif, kita healing diri kita, supaya kita bisa lebih mencintai diri, tapi bukan narsis, dan kita lebih bisa sadar apa yang ada pada diri kita. Selamat berkarya untuk semua teman-teman. Jangan lupa untuk sabar, ikhlas, dan terus berikhtiar, karena pesannya tidak boleh putus asa. Ya kan? Oke, betul, mungkin betul. itu aja teman-teman. Ya mungkin itu aja buat teman-teman yang nonton, yang viewersnya Hasbullah Lovers. Dan semoga kita sama-sama senantiasa diberikan sehat hati, sehat Amin, iman, amin, dan amin. sehat akal ya. Amin, Ya, amin. karena semuanya datang dari yang datangnya dari hati akan kembali ke hati. Itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Asti. Oke teman-teman, tidak kerasa kita sudah di akhir acara podcast atau ngobrol santai ini. Jadi gitu. Untuk video selanjutnya silahkan dipantau terus di channel Ngobrol Santai seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya pribadi. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Hasti sudah mau untuk diajak ngobrol santai gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersan.